Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kemarin, kita sudah membahas beberapa materi tentang Smart Money Concept ya. Dan yang terakhir kita sudah membahas tentang order block dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan ke materi selanjutnya, yaitu ada tentang Premium and Discount, lalu ada POI atau Point of Interest. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua topik ini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, buat kalian yang sedang belajar trading, baik di crypto maupun forex, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Kalian bisa download bahan materi, itu semua secara gratis ya. Oke, kita masuk ke materi yaitu Premium and Discount. Jadi, apa sih kegunaan dari Premium and Discount ini? Nah, sederhananya, Premium and Discount ini adalah area yang menggunakan tools Fibo. Misalkan kita tarik Fibo, ini ada pergerakan misalkan. Nah, yang dinamakan dengan premium discount itu adalah area dari Fibo-nya itu. Misalkan ini ada impulsif naik, lalu ada koreksi ya. Nah, kita Fibo dari bawah sampai atas. Nah, yang dimaksud dengan premium itu adalah zona dari 0 sampai 0,5. Jadi jika koreksinya masih di zona merah ini, maka kita namakan sebagai harga masih di area premium. Nah, sedangkan zona diskon itu adalah harga atau area yang berada di 0,5 sampai 1. Misalkan ini sudah sampai di zona biru, berarti kita bisa mengatakan bahwa pergerakannya sudah masuk zona diskon. Nah, kegunaannya adalah, yang zona merah ini adalah area premium, dimana untuk catatannya kita sell di area premium, sedangkan kita akan buy di zona diskon. Nah, jadi di sini jangan kebalik ya. Jadi kegunaan dari premium diskon ini adalah kita hanya mengambil sell jika pergerakan market itu masih di zona premium. Sedangkan kita tidak akan melakukan buy jika market masih di area premium. Misalkan di sini pergerakannya masih sampai di sini dan kita belum melakukan posisi buy. Nah, jadi kegunaan untuk premium discount ini adalah untuk filter, di mana kita akan memilih setup yang low probability. Maksudnya high probability tapi di low risk. Nah, kita akan lihat contohnya. Kita lihat di Bitcoin. Nah, di sini kita lihat Bitcoin di time frame misalkan 1 jam. Nah, misalkan ini adalah high dan low terakhirnya. Ini adalah low, yang ini adalah high. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa Bitcoin berada di area diskon. Berarti di sini kita tidak akan melakukan sell. Jadi ekspektasi kita hanya akan melakukan open buy di area diskon. Nah, untuk lebih bagusnya lagi untuk menaikkan probabilitas, yaitu kita menunggu adanya konfirmasi. Nah, seperti ini. Ini contoh penggunaan dari premium dan discount. Kita coba cek lagi di market yang sebelumnya. Nah, misalkan di bergerak ini. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah high, yang ini adalah low, lalu ini adalah higher high. Nah, kita akan, misalkan kita tahu nih trennya masih naik, kita akan melakukan buy. Nah, kita bisa gunakan Fibo dari titik bawah ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa harga sudah memasuki zona diskon. Nah, jadi tugas kita adalah mencari demand atau order block yang ada di zona diskon. Nah, di sini contohnya pilihannya yang pertama ada di sini. Nah, yang kedua juga ada di sini. Nah, jadi ini ya fungsinya, teman-teman bisa lihat bahwa premium and discount ini bisa kita gunakan untuk melihat apakah koreksi dari market itu terbilang cukup atau masih kurang. Nah, jadi kita akan menggunakan premium and discount ini untuk memfilter area mana saja yang mempunyai low risk. Nah, ini untuk posisi buy. Nah, untuk posisi sell kita bisa cek. Nah, misalkan di sini juga terlihat contoh. Kita akan mencontohkan premium discount yang untuk bearish. Nah, misalkan di sini teman-teman bisa lihat, jika teman-teman misalkan di time frame kecilnya menemukan
ini adalah sebuah penurunan ya, misalkan di sini. Nah, berarti patokan kita adalah ini sebagai high. Nah, tugas kita adalah berarti mencari area retracement-nya. Misalkan begini. Nah, teman-teman hanya akan melakukan sell apabila harga sudah berada di area premium. Dan ini kan area premium. Lalu misalkan kita cek zonanya, di sini ada last supply. Nah, di sini tetap jalan ya, walaupun dia tidak break low yang ini. Nah, market tetap reject, tetapi tidak membuat low baru. Nah, inilah yang menyebabkan dia bisa reversal. Nah, gitu. Nah, ini adalah bahasan tentang premium dan discount. Lalu di sini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang POI. Nah, jadi POI itu apa sih? POI adalah point of interest ya. Jadi sebuah POI itu digunakan sebagai area yang kita incar sebagai target maupun entry point. Nah, POI ini bisa terdiri dari supply and demand biasa, atau lebih spesifiknya kita bisa anggap sebagai order block, juga sebagai IMB ya, atau imbalance atau value gap. Nah, jadi di sini POI adalah bisa berbentuk OB dan bisa berbentuk FVG. Nah, untuk menentukan POI yang high probability itu harus ada liquidity sweep. Jadi kalau kita ngomongin ilustrasinya misalkan seperti ini. Harga naik. Dan di titik tertentu dia buat higher high, tetapi hanya wick aja gitu. Cuman wick lalu langsung reversal dan membentuk CH. Nah, ketika CH di sini terjadi, maka OB yang terbentuk di atas ini merupakan POI. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk posisi bearish. Untuk posisi bullish tinggal dibalik. Misalkan harga turun, lalu terjadi pembuatan low baru yang hanya wick, kemudian market membentuk change of character. Nah, terjadinya CH di sini, ini CH. Nah, POI yang terbentuk di sini adalah OB ekstrimnya ini bisa disebut sebagai POI. Nah, ini merupakan gambaran dari POI. Nah, kita akan mencoba mencari contohnya di chart Bitcoin ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di chart H4 di sini Bitcoin melakukan liquidity sweep. Nah, jadi ini hanya wick, lalu di sini berhasil membentuk change of character di sini. Misalkan kita bentuk CH di sini. Nah, berarti OB-nya ini, nah ini adalah POI. Berarti ini sebagai POI. Jadi ekspektasi kita selama Bitcoin tidak buat low baru yang ini di sini, maka pergerakannya akan naik. Nah, ini adalah contoh penerapan POI. Dan perlu teman-teman ingat, POI ini apakah dia di area premium discount? Kita cek. Nah, udah pasti ya, dia berada di area discount. Jadi confluence-nya adalah kita mendapatkan area discount, terus kita ada POI. Nah, terus sebelumnya juga ada konfirmasi. Jadi ini merupakan high probability setup. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan premium and discount lalu POI. Terus kita akan mencoba mencari contoh lain. Misalkan kita balik ya, di sini kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini market membentuk boss atas, tetapi dia break low di sini. Nah, ketika low ini di break, berarti market sedang membentuk CH, change of character. Nah, jadi kalau bentuk change of character, tandanya selama market tidak membentuk high baru, dia bersifat bearish. Nah, di sini teman-teman bisa cek, misalkan yang pertama kali dilakukan kita menggunakan Fibo dulu. Misalkan di sini.
Nah, setelah menggunakan Fibo Premium and Discount, kita akan mengabaikan zona-zona yang ada di bawah karena kita hanya mengambil zona di atas atau di zona premium. Nah, di zona premium ini kita bisa lihat. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada sebuah sweep liquidity. Nah, ketika sweep liquidity terjadi, market membentuk di sini ada BOS. Nah, tandanya ini menjadi high probability POI. Nah, terbukti ya di sini POI-nya terbentuk, extreme OB sebagai POI. Nah, lalu di sini market reject dan rejectnya cukup, targetnya cukup terpenuhi ya di sini ya. Di sini adalah target ideal dan tercapai. Nah, lalu untuk SL-nya biasanya itu SL diletakkan di luar POI. Akan kita di sini SL-nya di atas POI sedikit gitu misalkan. Nah, ini gambaran dari penggunaan POI. Oke, mungkin cukup sekian materi kita tentang POI dan premium discount. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.